OECD atau kepanjangan dari Organization for Economic Cooperation and Development adalah organisasi internasional yang membidangi hubungan-hubungan kerjasama ekonomi. Yang menariknya adalah ada 5 negara berkembang yang masuk jadi anggota OECD. Jadi, standar-standar dan aturan yang ada di OECD ini sifatnya mengikat ya guys untuk semua negara anggota yang terlibat di OECD. Guys, kalian tahu nggak sih? Baru-baru ini, Pak Prabowo dapat ucapan selamat dari Inggris atas kemenangannya di Quick Count Pilpres 2024. Nah, ada yang menarik loh. Inggris bilang, Inggris siap untuk mendukung Indonesia menuju pembangunan berkelanjutan, transisi energi, dan salah satunya adalah mendukung Indonesia ke aksesi menuju OECD. Hah? OECD? Kayaknya belum banyak yang familiar ya. Yuk, coba kita tanya sama teman-teman ya. Saya Raisya. Saya Maharani. Enos Garcia. Nama gua Tristan. OECD, ya sekilas gua sempet denger sih. Belum. Belum tahu lebih banyak sih. Pernah denger, tapi secara detail belum sih, Bang. Nah kan, ternyata bener nih, belum banyak yang tahu soal OECD. Jadi sebenarnya OECD itu apa sih? OECD atau kepanjangan dari Organization for Economic Cooperation and Development adalah organisasi internasional yang membidangi hubungan-hubungan kerjasama ekonomi dan pembangunan yang bersifat keanggotaan. Jadi, standar-standar dan aturan yang ada di OECD ini sifatnya mengikat ya guys untuk semua negara anggota yang terlibat di OECD. Nah, terkait Indonesia, sebenarnya OECD ini tuh bukan barang baru ya. Karena pertengahan 2023 kemarin, Indonesia telah resmi diterima untuk masuk ke proses aksesi menuju OECD. Nah, perlu diingat, kalau Indonesia lolos masuk ke OECD nih, Indonesia akan jadi negara pertama dari Asia Tenggara yang jadi negara anggota OECD. Sekarang nih, OECD punya 38 negara anggota yang mayoritas adalah negara-negara maju. Dari benua Eropa sendiri, ada 26 negara, dari Asia Pasifik, ada 4 negara termasuk Jepang dan Korea Selatan, kemudian dari Timur Tengah, ada 2 negara termasuk Israel, dan dari benua Amerika ada 6 negara. Nah, yang menariknya adalah ada 5 negara berkembang yang masuk jadi anggota OECD, dan mayoritas berasal dari benua Amerika bagian selatan. Misalnya ada Chile, ada Kolombia, ada Meksiko, dan Costa Rica, dan satu lagi dari Turki yang mewakili Timur Tengah. Proses aksesi sendiri akan memakan waktu yang cukup lama nih guys, sampai Indonesia benar-benar diterima jadi negara anggota OECD. Ada yang bilang sih prosesnya 5-6 tahun. Tapi, kalau dilihat dari rilis OECD terbaru, kemampuan Indonesia melakukan reformasi kebijakan dan regulasi itulah yang akan menjadi penentu utama seberapa cepat Indonesia akan menempuh aksesi itu menuju OECD. Reformasi kebijakan apa sih yang dimaksud? Well, reformasi kebijakan ini mencakup banyak hal ya. Yang pertama, ada sektor perdagangan dan investasi, kemudian ada sektor lingkungan, yang ketiga ada tata kelola pemerintahan, dan yang lain-lain termasuk aspek integritas dan anti korupsi. Dan standar-standar ini juga cukup tinggi ya guys, karena standar OECD itu juga mengacu kepada standar-standar yang ada di negara-negara maju. Menurut kalian, Indonesia bisa nggak sih masuk ke OECD? Yang katanya nih, jadi salah satu cara pemerintah Indonesia supaya Indonesia jadi negara maju. Boleh komen di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di video explanatory berikutnya. Bye!